Maria Tunisa. Saya guru di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengikuti guru belajar seri AKM mulai dari awal sampai bisa mengikuti seri AKM tersebut. Setelah itu, saya akan menjelaskan sedikit materi apa saja yang sudah saya terima dari BIMTEK seri AKM yang sudah saya lakukan. Berikut videonya. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk bisa mengikuti guru belajar seri AKM, kita cari di Google, kita ketik guru belajar, nah ini SIM PKB guru belajar. Setelah itu kita klik yang ini, portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, di sini akan ada bentuk tampilan yang seperti ini. Di sini ada SIM PKB, ada PPG, ada guru belajar, ada guru berbagi. Nah, ada banyak di sini. Nah, yang kita pilih adalah guru belajar. Kita masuk. Nah, di sini pertama untuk masuk harus memasukkan nomor UKG ditambah @guruku.id, lalu masukkan sandi atau passwordnya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di sini ada banyak yang mulai dari seri masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan yang ada asesmen kompetensi minimum. Nah, yang kita ikuti adalah yang ini. Nah, ini tampilan ketika sudah selesai mengikuti ujian. Karena saya sudah ikuti ujian, jadi tampilannya seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu baru ingin mengikuti ujiannya, nanti tampilannya di situ yang pertama akan muncul jadwal terdekat untuk Bapak Ibu bisa mengikuti. Misalkan ada angkatan ke-6 atau ke-7, itu di situ nanti akan ada tanggalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bapak Ibu tinggal pilih mau mengikuti yang mana. Setelah dipilih sesuai jadwal, pada hari sesuai jadwal tersebut Bapak Ibu buka lagi SIM PKB-nya seperti ini. Nanti akan ada waktu untuk mengerjakannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga bisa langsung bergabung karena waktunya sudah pas. Bapak Ibu tinggal masuk untuk bergabung dan mengerjakan soal pretest sampai pada post-test. Nah, di situ juga akan ada berbagai materi yang disampaikan sebelum adanya tes. Nah, jadi bisa dibaca terlebih dahulu, setelah baca baru mengikuti tesnya. Nah, jika sudah selesai akan muncul seperti ini. Di dalamnya akan ada untuk grup Telegram resmi guru belajar ini. Selanjutnya ada sertifikat kegiatan ketika sudah selesai pengimbasan. Nah, ini saya sudah mengikuti. Waktu saya mengikuti ini hari Minggu, ya. Selanjutnya di sini sudah ada keterangannya sudah tuntas karena saya sudah melebihi dari KKM-nya. Jadi sudah tuntas. Dan ini juga sudah 100% saya ikuti. Ya, nanti Bapak Ibu harus teliti. Jadi stepnya satu persatu harus dilakukan dengan benar. Jika tidak, dia tidak akan mencapai 100%. Nah, jika sudah merasa semua selesai tapi masih belum 100%, artinya Bapak Ibu harus cek lagi dari awal. Mungkin ada yang belum terchecklist atau saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah saya dapatkan saat BIMTEK program guru belajar seri AKM. Berikut penjelasannya. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, mulai dari literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas program belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.
Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Asesmen nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui AN melakukan evaluasi sistem, sehingga AN hanya diikuti oleh sebagian murid. Pemilihan jenjang 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta AN dapat merasakan perbaikan pembelajaran. Asesmen nasional atau AN tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, AN menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. AN mengukur 2 macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Teksnya adalah teks informasi dan teks fiksi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Yang dibahas adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Sekian penjelasan secara singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.